Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan selalu berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Bapa, mengucap syukur karena berkat-Mu, anugerah-Mu yang Tuhan selalu limpahkan dalam hidup kami. Betapa Engkau baik Tuhan Yesus. Kami dijaga, dilindungi, dan diberkati. Saat ini kami mau mendengar sabda firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan urapi kami semua, supaya kami mengerti akan kehendak-Mu dan taat melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Yesaya 62 ayat yang ke-6. Tertulis demikian. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Saudara yang dikasih Tuhan, selama tembok Berlin berdiri 28 tahun lamanya, dan memisahkan Berlin Timur dengan Berlin Barat, serta membuat penduduk di Berlin Timur mengalami tekanan dan penderitaan di bawah pemerintahan komunis saat itu. Seorang pendeta bernama Christian Führer dan jemaat gereja Saint Nicholas mulai mengadakan rally doa perdamaian setiap hari Senin untuk mendoakan bersatunya Jerman dan keruntuhan tembok Berlin. Doa-doa mereka menjadi semakin intens dan diikuti oleh semakin banyak orang. Hingga 300.000 lebih orang turun ke jalan, membawa lilin dan berdoa secara damai. Doa mereka pun membawa hasil. Tahun 1989, tembok Berlin dihancurkan dan Berlin Barat bersatu dengan Berlin Timur. Keluarga-keluarga yang terpisahkan selama berdirinya tembok itu menjadi dapat berkumpul kembali. Betapa doa memainkan peranan penting dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita perhatikan dalam Yesaya 62 ayat 6 ini. Di situ tertulis, di atas tembok-tembokmu hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai. Sepanjang hari dan sepanjang malam, mereka tidak akan pernah berdiam diri. Hai kamu yang harus mengingatkan Tuhan kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Ayat ini, saudara, secara rohani berbicara kepada kita semua yang hidup di bumi ini dan yang ditempatkan Tuhan di dunia ini untuk berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, bersyafaat, memohon lawatan Tuhan atas dunia ini, atas bangsa-bangsa, atas kota-kota, agar terjadi kebangunan rohani, terjadi pertobatan, terjadi pemulihan, sehingga rahmat Tuhan dicurahkan atas semua orang, di mana orang-orang yang belum mengenal Tuhan Yesus menjadi mengenal dan percaya kepadanya, serta menerima anugerah keselamatan. Saudara dan saya adalah ibarat seperti pengintai-pengintai di atas tembok yang ditempatkan oleh Tuhan. Dan keberadaan kita bukanlah tanpa suatu maksud, namun dengan tujuan untuk kita melihat keadaan yang terjadi di sekeliling kita, serta berdoa memanjatkan permohonan syafaat kepada Tuhan. Di sekeliling kita ada begitu banyak orang yang belum percaya, ada banyak kebobrokan yang terjadi, ada ketidakadilan, ada kejahatan, ada perpecahan, ada berbagai dosa, dan hal-hal yang berlawanan dengan kebenaran firman Tuhan. Terhadap semuanya itu, kita harus berdoa mengingatkan Tuhan. Ini tidak berarti bahwa Tuhan lupa, tapi maksudnya di sini adalah agar kita terus meminta kepada Tuhan untuk terjadinya lawatan. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam konteks keluarga, saudara dan saya adalah para pengintai bagi keluarga kita masing-masing. Kita harus berdoa buat anggota keluarga yang ada, agar mereka mengalami anugerah keselamatan dan hidup dalam kasih karunia Tuhan.
Kalau ada anggota keluarga yang melenceng dari firman Tuhan, doakan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Kalau ada yang belum percaya kepada Tuhan Yesus, doakan mereka agar terbuka hatinya dan percaya kepada Kristus. Mari sebelum tidur malam ini, bersyafaatlah secara pribadi kepada Tuhan. Naikkan permohonan untuk keluargamu, untuk masyarakatmu, untuk bangsa kita dan untuk dunia ini, agar kebangunan terjadi, pemulihan terjadi atas semua orang dan atas bangsa-bangsa, sehingga nama Tuhan dikenal dan dipermuliakan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar dan mengajar kami semua untuk tidak berdiam diri, tapi berdoa dan berdoa. Kami sadari kami adalah pengintai-pengintai yang Tuhan tempatkan di atas tembok untuk kami melihat keadaan di sekeliling kami dan menyadari akan situasi yang terjadi, serta berdoa memohon kepadamu Tuhan agar lawatan-Mu terjadi, agar kebangunan rohani terjadi, agar pemulihan terjadi atas dunia ini, atas bangsa kami, dan atas keluarga kami masing-masing secara khusus. Tolong kami Tuhan supaya kami tidak berdiam diri saja, tapi berdoa, mengambil peran untuk menyampaikan permohonan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tuntunan firman-Mu yang terus membentuk dan mengajar kami. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi pendoa-pendoa syafaat yang berdoa kepada-Mu Tuhan. Malam ini kembali kami akan beristirahat. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas kami semua. Lindungi kami dengan kasih dan kuasa-Mu. Kami bawa kepadamu setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan melawat dan menjamah setiap kami, menyatakan kuasa mujizat-Mu bagi kami. Ada kesembuhan, ada pemulihan, ada kelepasan, ada kemenangan dalam nama Tuhan Yesus. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, juga semua bangsa di dunia ini. Lawatlah ya Tuhan, curahkanlah roh-Mu yang kudus, agar setiap orang dari segala bangsa percaya kepadamu dan menerima anugerah keselamatan. Ampunilah kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua, sekarang ini dan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.